Islam itu dari Allah, bukan dari mana-mana. Islam itu dari Allah. Maka jika pemahaman kita yang paling dasar dulu nih, bahwa Islam diajarkan langsung oleh Allah, maka sebetulnya dari mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke nabi-nabi berikutnya, ini adalah sama satu syariat, bukan syariat yang berbeda. Tapi coba di sekolah-sekolah umum, agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, agama Nabi Musa adalah agama Yahudi, agama Nabi Muhammad adalah agama Islam. Kan di situ terlihat bahwa antara agama Nabi Muhammad dengan agamanya Nabi Musa dan Nabi Adam jadi beda. Dengan Nabi Ibrahim beda. Padahal satu syariat. Syariat yang sama. Mana ayat yang memperkuat penjelasan tadi? Asy-Syura ayat 13. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama biistiqamati ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fiddin, sahabat hijrah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Islam wal Muslimin. Satu tema yang membicarakan tentang dua hal yang harus satu sama lainnya berjalan beriringan. Antara Islam sebagai satu konsepsi sosial dengan muslimin sebagai pelaksana dari konsep sosial tersebut. Jangan sampai terjadi paradoks antara Islam dengan muslimnya. Tetapi walau bagaimanapun, dengan waktu yang sangat terbatas, tentu saja kita akan bahas mengenai al-Islam ini beberapa poin saja yang bisa kita ambil sebagai satu bahasan. Pertama, Islam dari segi arti dan pengertian. Dari segi arti, Islam memiliki arti as-salamu wal amnu. Keselamatan dan kedamaian. Juga memiliki arti al-inqiyadu wa ta'ah. Ketundukan dan ketaatan atau kepatuhan. Jadi orang yang berislam berarti orang yang bisa merasakan keselamatan dan kedamaian, juga bisa merasakan, juga bisa melakukan ketundukan dan ketaatan. Jadi orang muslim adalah orang yang tunduk taat gitu. Juga diartikan tanawalu. Islam juga diartikan tanawalu. Menyerah atau menerima. Makanya ciri utama seorang muslim itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun di Al-Anfal ayat 2 terakhir. Di ujung surat Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu Islam itu.
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hidup mau diatur oleh ajaran ilmunya Al-Quran dan Sunnah. Dengan melebur segala keinginan pribadinya guna mengikuti kehendak Allah. Itu namanya Muslim. Dari mana arti Muslim seperti itu? Ya bisa diambil dari kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertawakal itu apa? Menyerahkan segalanya kepada Allah dengan mengikuti seluruhnya petunjuk Al-Quran was Sunnah, dengan cara melebur segala bentuk kepentingan dirinya guna mengikuti kehendak Allah. Kira-kira hafal nggak tuh rumus begitu? Coba ada yang mau mengulang nggak? Jadi Islam itu tawakal, artinya apa? Menyerah sepenuhnya kepada Allah dengan mengikuti sepenuhnya petunjuk Al-Quran was Sunnah, dengan cara melebur segala kepentingan pribadinya guna mengikuti kehendak Allah. Itu karena pilihan Allah pasti pilihan yang terbaik. Pilihan kita belum tentu pilihan yang baik. Bukan terbaik, tapi belum tentu pilihan yang baik pilihan kita. Makanya ada Al-Baqarah 2:16. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul laka wa asa an takrahu an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul laka. Itulah dasar landasan kenapa kita harus menyerah kepada Allah. Muslim adalah orang yang menyerah kepada Allah. Karena arti Islam tadi menyerah. Nah, seperti itu. Berikutnya, Islam juga memiliki arti radiya wa qabilahu, rela dan mau menerima keputusan Allah. Jadi Islam itu radiya wa qabilahu, rela dan mau menerima keputusan Allah. Satu contoh. Apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini? Punya rumah luas atau rumah megah, kan? Ngaku hayang boga imah gede teu. Ingin punya mobil yang bagus. Ya kan? Kaum laki-laki ingin punya istri 4 dari paretakeun ku Allah. Pertama kahayang, kena aya temu tahan kahayang. Ya. Malah kahayangna sabaraha hiji mah. Tapi dibatas ku Allah 4. Ingin punya harta sampai 7 turunan. Nah, itulah kecenderungan kita. Tanpa terkecuali. Itu kecenderungan kita. Jangan bantah, itu Quran yang bicara. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia itu sangat gandrung dan tinggi keinginannya terhadap dunia. Cuman dunia dalam ayat tadi disebut khair. Wa innahu lihubbil khairi. Nah, khairi di sini maksudnya dunia. Banyak ahli tafsir yang bersepakat yang dimaksud dengan khair di situ adalah dunia. Nah, nanti kedepannya itu bagian tafsir itu ya, bagian tafsir. Tapi dalam kalimat tadi kecenderungan kita itu kepada dunia itu sangat besar. Atau dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Pilihan Allah, bersihkan diri kalian dengan ajaran. Itu pilihan Allah.
bersihkan dirimu dengan ajaran. Supaya apa? Supaya ada ketaatan, ada kepatuhan, menyerah, menerima, ridho, mau diatur oleh Allah. Nah itu. Kalau nggak bersih, susah diatur. Kalau jiwanya kotor, susah diatur oleh ajaran. Tapi kata Allah sendiri, baltu sirunal hayatad dunya. Cuman sayang kata Allah, kebanyakan dari manusia lebih memilih kehidupan dunia. Baltu sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Saking ketipunya mereka lupa dengan akhirat yang baik, yang lebih baik dan lebih abadi. Jadi mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya khairnya dunia itu ada batasnya, sedangkan khairnya akhirat tiada batas. Yang enggak mereka sadari. Makanya pilihannya bagaimana? Pilihannya lebih menyibukkan diri dalam urusan dunia ketimbang ngaji. Waktu habis tenaga dan pikiran untuk mencari semangkok berlian, tapi tahajud tidak bisa dia kerjakan. Duha malas dia lakukan. Nah itulah contohnya. Gara-gara dunia lah sebetulnya yang membuat Anda sulit untuk hadir di pengajian ini. Nah itu kata Allah, batu sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya orang yang yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Orang yang cinta dengan dunia sering lupa dengan akhirat. Lupa akan kematian, lupa akan dibangkitkan dari kubur, lupa akan dihisab atau mempertanggungjawabkan, lupa kalau ada surga dan neraka gitu. Seakan-akan lupa gara-gara dunia tuh. Nah, makanya Islam itu memiliki arti rodiya wa qabilahu, rela mau diatur oleh Allah, tidak lagi mau mengatur diri sendiri, semuanya karena mau diatur oleh Allah. Ya. Islam juga memiliki arti aslaha atau maslahan. Maslahat. Islam juga memiliki arti aslaha atau maslahan. Lurus dan damai. Jadi Islam itu lurus, Islam itu damai. Maka kalau ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu identik dengan Islam. Ya Allah, bimbing tuntun kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan mana? Jalan Islam. Jalan Islam itu adalah jalan yang diteorikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disunnahkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Jadi Siratul Mustaqim itu adalah garis lurus yang teorinya diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Kemudian prakteknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Itulah Siratul Mustaqim. Nah inilah arti dari Islam. Nah dari arti seperti itulah lahir pengertian. Apa pengertian Islam? Tulis. Pengertian Islam adalah tatanan hidup yang menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Karena dilandasi oleh ketaatan, kepatuhan, serta penyerahan diri secara total kepada ketentuan ajaran ilmu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah itulah melihat dari arti dan pengertian Islam. Ya kalau mau diperluas masih banyak arti dan pengertian yang lain. Tapi tadi karena waktu sangat terbatas. Nah itu yang pertama yang harus dipahami tentang Islam dari arti dan pengertian. Kedua, eksistensi Islam. Penjelasan yang kedua adalah eksistensi Islam. Keberadaan atau kehadiran Islam itu yang pertama
Ya, yang pertama Islam langsung diajarkan oleh Allah. Yang pertama, Islam langsung diajarkan oleh Allah. Koma, yang sumber pedomannya adalah Al-Quran was Sunnah. Nah, itu ya pertama. Jadi sekali lagi, eksistensi Islam yang pertama adalah Islam langsung diajarkan oleh Allah yang sumber pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini harus tertanam dalam benak pikiran kita dan benak pikiran generasi-generasi kita. Islam itu datangnya dari Allah dengan sumber pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang menegaskannya adalah Quran surat Ali Imran ayat 19, Quran surat Ali Imran 83, Quran surat Ali Imran 85. Inilah penegasan Allah bahwa Islam bersumber dari Allah dengan Islam diajarkan langsung oleh Allah dengan sumber pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nanti akan terbentuk sendiri pemahaman tentang Islam itu. Akan terbentuk dengan sendirinya. Misalkan pertama, kalimat inna dina indallahil Islam. Islam itu dari Allah, bukan dari mana-mana. Islam itu dari Allah. Maka jika pemahaman kita yang paling dasar dulu nih, bahwa Islam diajarkan langsung oleh Allah, maka sebetulnya dari mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke nabi-nabi berikutnya, ini adalah sama satu syariat. Bukan syariat yang berbeda. Tapi coba di sekolah-sekolah umum. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Agama Nabi Musa adalah agama Yahudi. Agama Nabi Muhammad adalah agama Islam. Kan di situ terlihat bahwa antara agama Nabi Muhammad dengan agamanya Nabi Musa dan Nabi Adam jadi beda. Dengan Nabi Ibrahim beda. Padahal satu syariat. Syariat yang sama. Mana ayat yang memperkuat penjelasan tadi? Asy-Syura ayat 13, lihat. Ya. Quran surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini. Syara'a lakum minad dini ma wasabihi Nuhan. Ya. Syara'a lakum minad dini ma wasabihi Nuhan. Walladzina auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Jadi kalau saya terjemahkan, maksud dari kalimat ini, penerus Nabi Adam itu Nuh. Syariat Islam telah aku turunkan kepada Nuh, sebagaimana yang aku wahyukan kepadamu Muhammad. Jadi sama maksudnya. Wa ma wasaina bihi Ibrahim. Sama Musa, sama Isa, sama yang lainnya kok nggak disebut? Ngapain panjang-panjang? Kudu kabeh disebutnya, kudu. Ayat Quran tidak sama dengan penjelasan kita. Jadi kalau di situ tidak disebutkan Sulaiman, Yusuf alaihissalam, Idris yang lainnya, ya ini kan cukup mewakili
dari Nabi Adam ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, ke Nabi Muhammad itu kan sudah cukup mewakili secara keseluruhan. Jadi akidah Nabi Adam Islam, akidah Nabi Nuh Islam, akidah Nabi Ibrahim Islam, akidah Nabi Musa, Nabi Isa Islam, sama dengan akidah Nabi Muhammad Islam. Tapi jangan dipertanyakan berapa jumlah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Bukan. Quran wae aya menyebut 6.650 ayat, aya menyebut, ada yang menyebut juga 658 ayat, ada juga yang menyebut 630 56 ayat dan sebagainya. Versinya macam-macam. Atau kudu rieuh nu kitu. Mau jumlah 7.000 sudah nu buku mah urang teu arapal eta we. Nya hayo we marebutkeun 6.000 leuwih, 6.000 kurang. Padahal 1.000 kita apal. Itu. Ya. Maka kemudian dipertegas. Allah menurunkan syariat Islam kepada Nabi Adam, sumber pedomannya al-asma. Itu. Kepada Nabi Ibrahim, sumber pedomannya suhuf. Kepada Nabi Musa, sumber pedomannya Taurat. Kepada Nabi Daud, sumber pedomannya Zabur. Kepada Nabi Isa, sumber pedomannya Injil. Kepada Nabi Muhammad, sumber pedomannya Al-Quran. Jadi, singkat kata, ngapain kita ngelacak Taurat, ngelacak Injil, ngelacak suhuf, apalagi ngelacak al-asma, nggak bakal kelacak. Udah Quran saja cukup. Kenapa? Karena Al-Quran representasi dari kitab-kitab sebelumnya. Paham? Ya, Al-Quran merupakan representasi dari kitab-kitab sebelumnya. Kayaknya harus agak maju nih. Makin penuh sekarang deh. Terus maju lagi Ibu, boleh? Ya. Semuanya maju biar nggak berdempetan, isi bau tarasi. Terus maju, ya. Jadi sekarang terasa masjid ini kecil ukurannya, kurang besar. Nah, dasar pemahaman inilah yang paling pertama harus dipegang teguh oleh kita, bahwa Islam satu syariat dengan Islam nabi-nabi terdahulu. Jadi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu satu syariat yang sama. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Nabi waktu pidato di Haji Wada. Waktu Haji Wada, pidato terakhir beliau, ya ayyuhan nas, innar rabb wahid wal aba wahid wa innamaddin wahid. Wahai seluruh manusia, Rabb kita satu, Allah. Makanya qul huwallahu ahad itu adalah basis akidah kita. Ya, qul huwallahu ahad itu basis akidah kita. Tidak boleh ada akidah lain, harus dari Allah semuanya. Murni, pure dari Allah. Jangan campur aduk dengan yang lain. Itu maksud ahad. Ya. Wal aba wahid, bapak moyang kita satu, sa Adam gitu urang teh, makanya semuanya disebut Bani Adam. Karena kita satu Adam, maka tong para sehat. Al insan ahul insan. Sebetulnya satu manusia dengan manusia yang lainnya kalau dipapai, dipaluruh, pancak kaki, kaluhur-kaluhurna, saya dengan Pak Pur pasti ada kaitan saudara juga. Dengan Pak Deden pasti lah mau dipapai kaluhur mah bakal nyambung di satu titik tuh. Dan alhamdulillah ternyata silsilah Ustadian itu ngait juga ke Joko Tingkir. Ngait itu. Ngait ke siapa? Prabu Siliwangi, itu masih saudara. Ya, ngait ke Syekh Abdul Muhyi, kalau mau pakai garis Habib dari Syekh Abdul Muhyi garisnya. Jadi saya juga habaib sebenarnya nama. Cuman tadi jadikan agul gitu ya. Saya harusnya dipanggil Habib loh. Malah kakak abian segala. Ya.
Karena silsilah keturunan keluarga saya, keluarga besar saya itu adalah ke Syekh Abdul Muhyi. Nah, Syekh Abdul Muhyi ini dari Husain, cucu Nabi. Jadi ada turunan Rasul saya itu. Tapi nggak dipakai menjadi kebanggaan. Karena Ali bin Abi Thalib menasihati anaknya dengan mengatakan, laisal fata man mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anaza. Dua papatahna Ali itu. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan, ini loh bapakku, ini loh silsilah keturunanku. Bukan. Jadi jangan membangga-banggakan seperti itu. Maaf, istri saya, mertua saya, Bu Ifah, adiknya tuh, ini keturunan kerajaan loh. Cuma mereka sudah kehilangan istana gitu. Ya, kalau dalam bahasa Bawean, mama sebutnya mama, Ma itu kalau di kita mah Raden lah. Jadi kira-kira turunan Raden itu. Oh, buronahku berdarah biru sebenarnya mah. Sama dengan saya. Makanya Allah jodohkan darah biru dan darah biru deui gitu. Sama. Cuman kami sudah kehilangan istana. Sudah nggak ada kerajaan. Ya. Tapi yang dikatakan pemuda adalah ini loh karyaku, ini loh kemampuanku, ini loh keahlianku. Makanya saya ingin mengingatkan saudara-saudara, sebetulnya penting nggak penting ijazah itu. Saya punya ijazah nggak kepake, nggak sama sekali. Ya, kesarjanaan saya nggak kepake sebetulnya. Sebetulnya yang lebih penting itu Anda punya skill, bukan skill loh. Skill Jawa kan beda. Yang penting Anda punya skill, kata Allah. Kul ya'malu ala syakilati. Berkaryalah, bekerjalah sesuai dengan skill kalian masing-masing. Jadi sebetulnya yang paling penting itu Anda punya skill, bukan ijazah. Bukan ijazah. S3 kalau nggak punya keahlian, nganggur. Nggak produktif. Makanya jauh lebih penting produktif ketimbang kreatif. Ya, jauh lebih penting produktif ketimbang kreatif. Kalau kreatif itu dibutuhkan ketika zaman ada perubahan-perubahan. Jadi kreativitas itu hanya dibutuhkan ketika zaman berubah. Zaman boleh mengalami improvisasi. Kalau tidak ada kreativitas, kita ketinggalan. Tapi produktivitas, zaman seperti apapun kita bernilai terus. Itu bedanya. Oleh karena itu, Islam dihadirkan untuk mengangkat nilai-nilai produktivitas kita. Kreatif pasti ngikuti, ya. Nah, oleh karena itu dasar yang pertama yang harus dipahami oleh kita tentang Islam adalah satu syariat yang sama dari Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad. Nah, ayat ini disambung oleh penjelasan Nabi. Ya, Nabi menjelaskan malam yakun yauma idzin dinan la yakunal yauma dinan. Malam yaku yauma idzin dinan la yakunal yauma dinan. Jadi kalau di zaman Nabi Adam, kalau di zaman sekarang zina itu adalah perbuatan haram, emang di Nabi Adam juga tidak diharamkan. Di zaman Nabi Adam zina haram tuh. Haram sama. Kalau di zaman Nabi Muhammad membunuh seseorang itu adalah perbuatan dosa besar, sama di zaman Nabi Adam juga membunuh perbuatan dosa besar. Meminum minuman arak zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad itu haram. Sama di zaman Nabi Adam juga haram. Jadi jangan dianggap beda, syariatnya sama. Halalnya sama, haramnya juga sama, yang diperintahkannya
Sama yang dilarangnya juga sama. Oleh karena itu Islam satu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Cuman karena warisan yang ditinggalkan oleh para nabi ini karena sudah mengalami banyak perubahan dan penyelewengan, maka tidak perlu lagi mencari di mana kira-kira ya kitab Al-Asma, di mana kira-kira ya kitab Suhuf, Zabur, Taurat, Injil. Ngapain nyari-nyari itu? Udah aja Quran yang sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3 yang sudah jelas-jelas Islam is the complete conception of the human life. Konsep satu-satunya konsep yang sangat lengkap bagi mengatur kehidupan umat manusia. Dalam Al-Qur'annya adalah surat Saba ayat 38, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Apa kafatal linnas? Integral. Apa integral? Tadi Islam is the complete conception of the human life. Nah, kayak gitulah pengakuan orang barat tuh. Oh, malah yang lengkap 3 Quran, 3 Islam. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada kalimat dalam Ali Imran ayat 83, apa goiro dinillahi yakun? Apakah kalian masih belum mau menerima Islam? Kok masih mengambil, mencaplok konsep lain? Ya, teori lain dari barat, dari timur. Kenapa masih mencaplok sana sini? Apa goiro dinillahi yakun? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal langit dan bumi telah Islam kepada Allah. Maksud telah Islam kepada Allah adalah mau mengikuti dan menyerah secara total kepada rancangan pasti Allah. Buktinya mana? Buktinya matahari selama 24 jam tidak berhenti. Terus bersinar. Bahkan terus bergerak memutar diri. Sampai hari ini dari mulai diciptakan matahari, bulan, bumi terus mengelilingi matahari. Berhenti tuh? Nggak ada yang berhenti. Mereka semua terus bergerak mengelilingi matahari dan planet-planet yang lain. Dan satu dengan yang lainnya tidak saling bertabrakan. Tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Mata rofi khalqir rahmani min tafawut. Coba kalian lihat apakah penciptaan Allah ini bertabrakan? Nah, itulah Islamnya alam. Maksudnya apa? Dengan sikap keislamannya alam kepada Allah, maka lihat yang terjadi adalah keteraturan, ketertiban, kedisiplinan. Sehingga bisa saking disiplinnya alam, waktu tidak berubah, tetap 24 jam setiap hari. Yang berubah itu apa? Iklimnya. Kadang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Tapi kadang-kadang berganti lagi. Malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek. Hanya itu aja iklim berbeda. Tapi kan tetap 24 jam. Maka karena kedisiplinan alam, kita bisa menghitung 10 tahun yang akan datang, bulan Ramadan jatuh pada bulan anu tanggal sekian. Saking disiplinnya itu alam. Sehingga untuk sekian ratus tahun pun bisa diperkirakan, bisa dihitung. Asal mau menghitung dari tahun sekarang. Berdasarkan hisab misalkan. Nah, kalau alam sudah taat, patuh, dan menyerah total, kenapa Anda belum mau menyerah kepada Allah? Masih heras, masih berdegong, masih mawa karab sorangan. Gimana ini kata Allah? Maka dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bagi siapapun yang mengambil sikap untuk tidak melaksanakan aturan Allah syariat Islam, maka semua nilai perbuatan kalian gak ada apa-apanya. Jadi walaupun orangnya baik, tapi kafir, kebaikannya tidak menjadi masuk surga. Jangan dikira orang Hindu, orang Buddha tidak ada yang berehan. Coba lihat kalau gongsi pacai. Yang berjajar di jalanan siapa? Orang Muslim. Yang bersedekah siapa? Non-Muslim. Jadi ketika gongsi pacai atau Imlek, mereka itu sudah komitmen bersedekah, ngasih angpau. Karena saya belum pernah nunggu duit di situ, jadi saya belum pernah tahu berapa angkanya isi amplopnya. Ada yang pernah nerima belum? Belum ya? Ayo ngantuk bergan duit. Ya. Nah kayak gitu.
Jadi jangan dikira mereka itu pelit. Ada juga yang dermawan. Bahkan terkadang lebih dermawan daripada orang yang ngaji tuluy-tuluyan. Awas tuh. Allah sudah mengatakan begitu. Dalam An-Naml ya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Meskipun mereka orang-orang kafir, tapi kalau urusan kedermawanan, mereka sangat dermawan. Jadi ada dari mereka orang-orang kafir yang menginfakkan harta-harta mereka. Jadi yang berinfak itu bukan hanya kita. Cuman angkanya kadang-kadang lebih gede mereka daripada kita. Makanya jangan takut miskin. Kalau takut miskin pasti nggak berani berkorban. Kalau takut miskin. Nah, inilah buktinya ya. Nah, oleh karena itu Allah tidak akan menerima perbuatan sebaik apapun kalau akidahnya bukan Islam. Kenapa? Karena non-muslim berbagi kepada kita itu punya siasat. Ada udang di balik bakwannya. Ya. Karena Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-A'raf. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Itu di Al-A'raf tuh. Mereka itu nyata-nyata benci kepada kalian. Sehingga kebaikan mereka kepada kalian itu liyasuddu an sabilih, kata Allah. Tujuannya adalah untuk membelokkan Islam kalian. Hingga akhirnya bager keneh non muslimnya asup kamu karena agama lain. Iwamu dinahu bi arodim minat dunia qalil. Banyak di kalangan muslim yang rela menggadaikan atau menjual akidahnya demi untuk mendapatkan bantuan dari orang lain yang tidak seberapa nilainya. Itu akhirnya. Tapi beda orang non muslim masuk Islam, beda. Aya huluan. Anu muslim masuk agama lain, eta mah eueuh huluan, jelas eta mah. Isi kepalanya nggak ada, itu kosong. Tapi orang yang masuk Islam itu biasanya orang yang berpikir. Orang yang mencari kebenaran itu biasanya. Ya. Nah, itu nilai kelebihannya. Tetapi sebaik apapun orang-orang non-muslim, kata Allah, la yuqbala minhu. Tidak akan pernah diterima amalnya, jadi sia-sia. Wa bil akhirati minal khasirin. Dan di kemudian hari mereka akan bertemu dengan kerugian berupa siksa, azab ya. Kalau orang kafir, kalau mukmin tidak. Nah, itu saja jamaah rahimakumullah. Maka itulah pengertian Islam. Poin keberapa? Ke-1. Sekarang poin kedua. Kita mengenal Islam harus lebih luas ya.